مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى
dengan bismillah kami mulakan. Alhamdulillah kami sertakan. Salawat dan salam kami haturkan kepada Nabi, keluarga, sahabat ikutkan. Sekumpul komplit Raudhah namanya, kitab dan zikir, salawat dibaca, terang cahayanya nyinari majlisnya, tercurah banyak rahmat Tuhannya. Sekumpul mengumpul banyak ulama, kumpul bersama hadir majlisnya. Seorang guru lautan ilmunya, Syekhul Saini mimpin ta'limnya. Berbagai ilmu diajarkannya, segala ilmu fardu ainnya, tauhid dan fiqih juga tasawufnya. Semoga Allah balas jasanya. Duhai guru, ayah kami, engkau mendidik, bimbing roh kami. Engkau pewaris nabi-nabi, nyebar luaskan sunnahnya Nabi. Seorang ulama Allah komplitkan, suaranya merdu, wajahnya tampan, tinggi badannya, indah menawan. Siapa ketemu tunduk dan sopan. Beliau keturunan Syekh Arsyadnya, Datuk Kalampayan itu masyhurnya. Betapa senang hati datuknya lihat cucunya dengan suksesnya. Hidup di dunia jangan herannya, negerinya bala, negerinya fana. Setiap orang cinta padanya, ada juga orang benci padanya. Rasulullah pun yang paling mulia, ada yang beriman, ada yang kafirnya. Dari Nabi Adam hingga kiamatnya, ada yang suka, ada yang bencinya. Kini tibalah waktu wafatnya, Rabu malamnya, subuh waktunya, tanggal 5 bulan Rajabnya, samping musalla Raudhah itu maqamnya. Di dalam hadis Nabi sabdakan, munafiklah orang Nabi sifatkan, jika tak sedih ulama wafatan, sejahat manusia ya Allah jauhkan. Duhai ayah guru sekumpul, sungguh doaku Allah kabul.
Bismillahirrahmanirrahim. Acara peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus haul abah gurus kumpul yang ke-21 di wilayah kelompok tahlil Masjid Al-Falihin hari ini tanggal 14 Januari 2026 bertepatan dengan 25 Rajab 1447 Hijriah dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat dan yang sama-sama kita muliakan guru kita Kanda Hajjah Mawarti Nur Azizah, yang kami hormati tamu undangan yang berhadir pada hari ini, yang kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat yang berhadir pada hari ini, yang kami hormati dan kami banggakan ibu-ibu anggota tahlil sekaligus panitia penyelenggara acara pada hari ini. Puji syukur marilah kita menjadikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkah dan karunia-Nya jugalah kita bisa berkumpul di Masjid Al-Falihin dalam rangkaian acara peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus haul abah gurus kumpul yang
selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta zuriat beliau, sahabat beliau, kerabat beliau ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu hadirin yang kami hormati, untuk mempersingkat waktu, marilah bersama-sama kita buka acara pada hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillah. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Nurrizkika. Dengan ini waktu kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la
الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kami ucapkan terima kasih untuk Ananda Nurizkika yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran tadi. Semoga Ananda yang membacakan dan juga kita yang mendengarkan mendapatkan rahmat serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, acara sambutan panitia pelaksana yang diwakili oleh Ibu Umi Kusum. Dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat dan sama-sama kita banggakan serta yang kami sayangi Kanda penceramah Kanda Hajjah Mawarti Nur Ajizah, yang ulun hormati ibu-ibu anggota tahlil Masjid Al-Falihin selaku panitia penyelenggara kegiatan pada hari ini, yang ulun hormati ibu-ibu undangan yang sudah berhadir, yang tidak bisa ulun sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat ulun kepada pian semua. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmatnya jualah pada hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk sama-sama bersilaturahmi guna menghadiri kegiatan kami, yaitu peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW serta haul abad guru sekumpul. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita selalu menta'zimkan salawat, kita kelak tercatat sebagai umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada penata acara yang telah memberikan kesempatan kepada ulun untuk menyampaikan sepatah dua patah kata pada kesempatan kali ini. Terima kasih pula kepada Ananda Qari'ah yang telah membacakan ayat suci Al-Quran sebagai pembuka kegiatan kita pada hari ini. Serta tak lupa ulun mengucapkan terima kasih kepada anak-anak ulun, adik-adik ulun, anggota Hafsiyah Unpus yang tadi telah lebih dahulu bersalawat bersama-sama untuk bersama berpian sebelum kegiatan ini dimulai. Pada kesempatan ini ulun ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tentu saja anggota tahlil hari Senin, anggota tahlil Masjid Al-Falihin yang telah melaksanakan kegiatan kita, kegiatan rutin lah. Jadi kami alhamdulillah setiap tahun bisa melaksanakan kegiatan rutin peringatan Isra wal Mi'raj serta haul abah guru sekumpul di masjid kami ini. Nah, terima kasih banyak pula kepada ibu-ibu nang jiran daripada Masjid Al-Falihin ini sendiri, karena orang tuh nang kaparakannya nang Talapahi yalah minta rela kami lah nanti jauh nanti bangka pulau ada tapi manggini, jadi ini papa bubuhan sini nih nang ibaratnya betata saragaan, namun kami tahu datangan aja ini. Kemudian terima kasih banyak kepada Kanda yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri undangan kami untuk mengisi acara pada hari ini, karena beliau ini kita tahu sabarataan super sibuk di orang. Wah ini Sidin jarum super, jarang di rumah, suka pergi. Jadi Sidin hanya datang di Malaysia, nah
hanya datang sidin, tapi amun kami nama minta alhamdulillah kada mau bang sidin menolak karena sidin orang sini kada wani sidin kalau lagi mau dibes ditahu ya di sidin. Jadi padahal sidin lapak benar hanya banget datang di Malaysia. Alhamdulillah kalau aja mengabulkan hajat kami. Kemudian terima kasih banyak kepada Bu Hanpian Sabadata Aman yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri undangan kami pada hari ini, karena ulun tahu Bu Hanpian Sabadata Aman sibuk juga, ada nambah agak burung di hutan macam-macam ini. Jadi terima kasih banyak Bu Hanpian sudah menghadiri undangan kami, dan ulun mewakili tuan rumah mengucapkan mohon maaf seandainya dalam kegiatan ini terdapat tingkah laku kami, perbuatan kami, ataupun hidangan kami kada sesuai dengan apa yang diinginkan Bu Hanpian. Jadi ulun banyak-banyak minta halal minta ridha mewakili para panitia sabadataan apabila jamuan kami atau layanan kami kurang berkenan di hati Bu Hanpian semua. Adapun tujuan kegiatan ini adalah tentu saja yang pertama, mudah-mudahan dengan diadakannya kegiatan Isra Mi'raj ini meningkatkan rasa kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan rasa cinta kita kepada Rasulullah melalui sirah nabawiyah, serta menjalin kembali silaturahmi setahun sekali terkumpulan di sini. Nah, kemudian udah lagi deh. Habis sudah. Mungkin kiranya itu aja dulu yang bisa ulun sampaikan. Terima kasih banyak sekali lagi atas kehadiran Bu Hanpian para undangan sabadataan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Umi Kusum yang sudah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah kita Kanda Hajjah Mawarti Nur Azizah. Dengan hormat, waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nahaplah. Kada betahan ada nahap genal. Masya Allah. Rupanya rancak meminum zam-zam belalak terus. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Yang ulun muliakan seluruh pemuka-pemuka agama dan tokoh-tokoh masyarakat, yang ulun hormati dan ulun banggakan seluruh jajaran panitia penyelenggara, anggota tahlil dan handil lingkungan Masjid Al-Falihin, yang ulun hormati dan ulun banggakan seluruh penghadir pecinta peringatan Isra wal Mi'raj yang sama-sama kita cintai dan kita sayangi, Ananda Qari'ah beserta seluruh pelantun dan penabuh daripada syair yang mengiringi lantunan-lantunan indah salawat dan pujian kepada Rasulullah dan kepada aulia-aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudahan masuk surga bertahan.
Di sini kita berkumpul, mudahan di surga kita tak kumpul. Pada kesempatan yang indah ini, marilah kembali kita panjatkan segenap puja dan puji, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan berkat limpahan rahmat, taufik serta hidayah Allah, sehingga alhamdulillah pada hari ini bertepatan dengan hari Arba 25 Rajab 1447 Hijriah, kita berataan kembali dapat berkumpul untuk bersilaturahim, bertatap muka, beradu pandang, sekaligus mentazimkan datangnya bulan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni adalah bulan Rajab yang masuk di dalam arba'atul hurum, yakni adalah 4 bulan kehormatan. Siapa orang yang bergembira dengan datangnya bulan Rajab, lalu menghidupkan malam-malam daripada bulan Rajab. Kapan? Malam pertama Rajab. Kapan? Malam 27 Rajab. Karena itu masuk di dalam malam-malam baraah, malam-malam kemuliaan. Apalagi malam 27 tak kumpul, tak imbai 2 malam baraah. Kenapa? Malam Jumat sekaligus malam 27 Rajab. Siapa ya Rasulullah yang menghidupkan malam-malam baraah, sungguh Allah tidak akan mematikan hatinya di saat hati orang lain dalam keadaan mati. Mudahan malam Jumat di kawasan sembahyangan namanya kada uzur, usalli sunnatan lillahi ta'ala, sahjaku mengerjakan sembahyang sunnat pada ini malam 27 Rajab karena Allah Ta'ala. Fatihah Qul ya ayyuhal kafirun, Fatihah Qul huwallahu ahad. Hafalai lo beritaan. Ada kanang kada hafal. Bila kada hafal Qul huwallah keduanya, tapi insya Allah hafal. Cuma ada nini tuha bahari ujar sidin dan ngarakan cuk, aku membaca Qul huwallah asa belain ampunku lawan ampun kamu tadi. Jerulun baca kamu nih dibujuk sudah orang berikan dan ngarakan bisidin Qul huwallahu ahad Allahu samad lam nalid walam nulad. Bedih belain salah lo kok dia napun ko julun ka disalahkan nih bahkan lopot jerulunnya. Kayak apa aku jadi kadesah lah sembahyang Fatihah papia kalinya lancar Fatihah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada itu kan hidin baca cuma bagus hurufnya. Bila Fatihah sudah pas, insya Allah sah sembahyang. Siapa bicara bahasa kumpul nang Fatihah masih jahil, Fatihah masih luput, balik Fatihah tajwidnya kadang-kadang behimat mencari ilmu nang lain, Fatihah luput salah. Maka siapa yang merasa jahil Fatihah, nih di Tawiya nih banyak guru mengaji, ada guru tuni, ada guru bahin, ada ibu umi, pelajaran mengajian, sopan. Siapa nang sopan? Sombong. Siapa nang sombong, dia akan menjadi rumput yang akan diinjak kaina oleh orang-orang di dalam surga. Na'udzubillahi min. Mudahan kita kada nang sombongnya bertahan. Napa biar lu betamuan menulun kada marawat kada melihat. Sombong berasa haram. Na'udzubillahi min zalik. Jadi alhamdulillah kita tak pulang hari ini. Salawat dan salam kembali kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau dari dahulu sekarang hingga akhir zaman nanti. Ulun banyak terima kasih kepada seluruh jajaran panitia penyelenggara yang selalu berkenan kiranya menghajatkan diri pribadi ulun padahal orang Tawiya jiwa tak hendak mengiau nang lain. Orang Tawiya haja pahapsiannya Tawiya, protokolnya Tawiya, sambutan Tawiya, aluan pengajiannya sama. Oh berarti nih napa ngarannya nih Piramo ngarannya iya kan deh
Alhamdulillah, bangga kita, berarti kita berisi generasi penerus. Ulun banyak minta halal, minta ridha. Bila dalam penyampaian ulun nantinya ada ucapan tingkah laku ulun nang kada berkenan di hati pian barataan. Ulun baisukan tadi jam 9 mengisi di Masjid Kayu Rabah. Ternyata Masya Allah, asal pian tahu di Kayu Rabah sudah setengah bulan banjir. Jadi bersyukur kita ada, bersyukur mon kalaluannya aja. Hari ini mama-mama mendatangi ulun lihat tinak di sidin batis ku balancak. Di dalam rumah masih aja para tinggal lintuhut. Jam 9 ulun ke Kayu Rabah masjid, jam setengah 11 ulun batarus ke Panggang Ramba. Tahu lah pian Panggang Ramba? Masuk imbah Kayu Rabah ke dalam, kada kawa bakal utuh. Hujung imbah Panggang Ramba kada ada lagi kampung, padang banyu aja lagi tambus sampai ke Sungai Buloh. Jadi di situ majelis ulun sekali jiwa sebulan. Nah, alhamdulillah jam setengah 2 ulun sampai ke rumah. Habis itu makan baur-aur langsung ulun turun. Sialah ke ulun ni urang imbahan, ulun datang kadedaan lagi. Tahu sekalinya kada masih menyair tadi. Alhamdulillah. Ulun minta doa pian barataan, mudahan ulun al-fakir mawati nur azizah selalu diberi Allah Ta'ala kesehatan, keafiatan zahir dan batin. Mudah-mudahan ulun disehatakan oleh Allah, mudahan dipanjangkan umur, dan mudah-mudahan apapun yang Allah berikan kepada ulun senantiasa bermanfaat dasar ulun, keluarga ulun, jiran, tetangga, kerabat ulun, dan umat Rasulullah. Doa yang sama bisa pian barataan. Saling mendoakan di majelis ilmu, insya Allah kabul. Ujar Rasulullah, dalam sehari itu 1000 rahmat diturunkan oleh Allah. Tapi yang 1000 rahmat ini hanya satu nang dibagikan dari ujung dunia ke ujung dunia. Dari 1000 satu dibagi dari ujung dunia ke ujung dunia. Dari profesi A sampai profesi Z. Lalu 999 ini kesan siapa? Maka yang 999 rahmat disimpan khusus bagi orang yang menyampaikan ilmu dan menuntut ilmu. Mudahan kita berataan. Makanya saling mendoakan di majelis ini. Pian mendoakan ulun, doa pian orang menuntut ilmu kabul. Ulun mendoakan pian, mudah-mudahan doa ulun al-fakir nang banyak dosa dikabulkan juga oleh Allah. Bila ulun tadi pada pian masuk surga, cari ulun pian berataan. Ngatakanlah, bila ulun bang tadahulu berataan langsung duduk di majelis ulun, dibuncuk mana aja ulun kiawi kena berataan. Makanya tadi mudah-mudahan kita tak kumpul di dunia, tak kumpul di akhirat di dalam surganya Allah bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di Mumi tadi hendak ada hakun kalau kada kawa lagi lalu di Tawiyah. Nah, jadi kegiatan ulun memang Masya Allah saat ini setelah datang umrah, ulun langsung membawa ziarah 3 negara. 3 negara, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Nah, apa dicari ke negara orang kafir itu? Ulun sampai ke Thailand menangis dia. Nangis ulun. Kenapa? Thailand itu 5% aja Islam. Tapi ternyata kemahabesaran keadilan Allah di Thailand itu diandaki dengan 2 wali kutub. Wali besar. Yang pertama adalah waliullah Syekh Zainal Arifin, dan yang kedua adalah waliullah Abdus Samad Palembang. Siapa waliullah Abdus Samad Palembang? Sidin adalah sahabat yang sangat dicintai oleh Datuk Kalampayan. Datuk Kalampayan nuntut ilmu di Makkah 30 tahun, di Madinah 5 tahun, berguru salah satu guru hidin waliullah Muhammad Saman Al-Madani. Sidin berangkat dari Indonesia, makanya angkat serangkai dari tanah Jawi. Yang pertama Datuk Kalampayan,
yang kedua Abdullah Al-Misri Betawi, yang ketiga Abdul Wahab Bugis nang jadi Minan Tauhidin, nang keempat Abdul Samad Palembang nang mengarang kitab Hidayatus Salikin, dan waktu hendak wafat Sidin mengarang kitab Siras Salikin. Pelajaran kalau pada guru kita, Guru Gafar. Nah, nyaman tahu siapa pengarangnya? Makam Hidin andapnya di Thailand. Lalu Hidin berisi kawan, kenapa tak andapnya sampai ke Thailand? Sidin berlima bakawan rakat, saikong orang Thailand. Ngaran Sidin Syekh Dawud Al-Fatani. Datu Kalampayan Abdullah Al-Misri Betawi dan Abdul Wahab Bugis bulikan ke Kalimantan. Ternyata Syekh Dawud Al-Fatani Sidin bagaimana di Makkah sampai wafat. Lalu Hidin menyuruh Abdul Samad Palembang tulak ke Thailand untuk berdakwah di Thailand, dan wafat bermakam di Thailand. Subhanallah, makam Hidin di Padang Gentah. Jadi begitu masuk ulun menangis apa? Sama lawan kita di Kalimantan. Mudahan hadir Hidin hari ini. Ulun marinding awak ulun saikongan. Tanda marinding tanda apa, Bu? Tanda hadir. Pakadi bila ziarah wali tuh, bila sampai saikong bapandir, saikong ngocak HP, saikong bakalan basic, guru udah salamallah ya sadadil rahman ya usyakum, jangan harap hadir wali. Kalau ziarah lawan ulang banyak peraturan. Kada peduli nang tuha, kanang nini, kanang datuk, kanang kumpul kah. Bila sudah sampai di tempat ziarah, kada nang boleh bapandir, kada nang boleh memecek HP, kada nang boleh video. Luruskan niat berataan, kada ada nang tahu lirik, bila ada nang tahu WC hadani, nang masih di WC. Kenapa harus menyembah berataan? Lalu bertawasul sama-sama. Lalu terasalah kenikmatan di dalam ziarah. Kait jiwa cinta kita kepada Rasulullah. Biar kayak apa kita memuji Rasulullah, biar kayak apa kita berselawat lisan kita, tapi hati kita kada menyantrum. Pikir kada. Maulaya salli wa sallim daiman abada. Nyaman kan kada kapian dengar? Nah, coba bedakan. Maulaya salli wa sallim daiman abada. Lain kada. Yang pertama tadi udah membaca lawan mulut. Yang kedua udah membaca lawan hati. Kau lagi yang membedakan. Kau ada? Ujar orang artis harus ada chemistry di dalam salawat. Ujarlah. Nah, apakah dalam chemistry-nya kayak apa kita hendak meletakkan mahabbah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah bercinta barataan. Bukti cinta auran di rumah tadi maha geburung sarabaan hadis saruk. Padahal masih bungkus tuh iwaknya paling hintalo, paling kancam hayam. Hayam itu ikungan mau, hayam bahiris mau. Tapi kenapa hakun pian nih? Dodok barapat rapat, dodok babaparakan, panat, katur, singkal, kada terasa. Bila udah berdirian kayaknya hanya tunggu akai-akai. Kenapa alasannya? Karena cinta. Karena cinta di hati kita. Cinta kepada siapa? Cinta kepada Rasulullah. Nang hari ini kita peringati Isra wal Mi'rajnya Sidin. Maka sedikit kita menyampaikan sirah baginda Rasulullah yang terlebih dahulu telah dibacakan di dalam Al-Quran oleh ananda kita qari'ah. Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam kemuliaan. Dari mana Rasulullah dijalankan? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjidil haram yang ada di kota Mekah ke masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina. Dalam keadaan sekejap
orang sabulan wae perjalanan dari Makkah bakudak nang paling laju bukahnya sabulan. Rasulullah dalam keadaan sekejap. Kenapa? Orang-orang kafir mendustakan karena mereka kada beriman. Kalau kita orang beriman adalah nang ragu, kada. Karena kalimat yang dibacakan oleh anak kita Qari'ah tadi diawali dengan pemahasan Allah. Subhanah, Maha suci Allah yang telah memperjalankan Rasulullah bukan dengan kemampuan sidin, tapi Rasulullah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pian hendak tulak haulan sakumpul, kasakumpul samalam. Baduit kadeda. Sanunuhan ada. Hagin di rumah aja keperluan. Hati hendak pengatumpat jiwa tulak. Sekalinya datang kamanakan pian di Banjar. Wah, anak kabian kasakumpul, anak kayak orang tulakan pengumpulan 120.000 saurang bayar taksi. Aku dapat duit 20.000 tolak hendak ujar nang kamanakan nah 300 tolak hati-hati hidup kada mampu duit 20-annya, tapi ternyata Allah asra memperjalankan hidup melewati kamana. Ini hanya kisah manusia. Kalau di sini kada gagampangan anak kita Qari'ah membacakan Subhanalladzi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam. Apalagi di situ dilanjutkan Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, yang telah kami berkahi Allah sekelilingnya untuk kami perlihatkan sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Allah maha melihat lagi maha mendengar. Bila udah mendengar firman Allah nih kada ada nang ragunya, insyaallah orang beriman. Nah, lalu kenapa Rasulullah itu di-Isra dan di-Mi'rajkan? Kembali kita mengulang. Pertama, karena Rasulullah berada di Yaumul Hazan, tahun duka cita. Sayyidah Khadijah wafat di tahun itu. Sayyidah Khadijah itu siapa, Bu? Istri Rasulullah yang pertama. Sayyidah Khadijah ini semulia-mulia Ummul Mukminin. Kenapa? Sidin paling istimewa karena Sayyidah Khadijah mampu melahirkan zuriat Rasulullah sebanyak 6 orang. Walaupun dinikahi Nabi umur 40 tahun, tapi beliau mampu melahirkan 6 orang anak. Yalah, coba siapa aja anak Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah? Dahulu Ma'ayun cucuk. Yang pertama Abdullah, yang kedua, yang pertama Qasim, yang kedua Abdullah, yang ketiga Zainab, yang keempat Ruqayyah, yang kelima ada orangnya nih di sini. Nah, Ummi Kulsum, yang keenam Sayyidatina Fatimatus Zahra. Berarti 6 anak Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah. Ingat kalau alhamdulillah. Nah, kemudian keluarga ulun setelah 3 bulan wafatnya Sayyidatina Khadijah al-Kubra disusul paman tercinta Abi Thalib bin Abdul Muttalib. Lalu terbunuhnya para penghafal Al-Quran. Maka inilah sebab pertama kenapa Rasulullah diberi bonus Isra wal Mi'raj. Yang kedua, Allah mengisra mi'rajkan Rasulullah karena memenuhi janji kepada langit. Jadi Allah tuh berjanji, buai, waktu Nabi Adam akan diturunkan ke muka bumi, waktu itu penghuni langit berkata, ya Allah, Adam
bersama Hawa. Tapi kenapa ya Allah Engkau pun juga menitipkan nur kekasih kita Muhammad untuk turun bersama Adam ke muka bumi? Bagaimana kami hendak melakukan penghormatan? Karena para malaikat ini bila bertamuan lawan Nabi Adam sujud, usjudu li Adam fasajadu, sujud. Saya kong aja nak kada mau illa iblis. Jadi bila bertamuan Nabi Adam sujud, Allah berfirman, Adam diturunkan, Nur Muhammad dititipkan ke jiwa penghuni langit. Ternyata Allah berfirman, ujar Allah, Nur Muhammad kuturunkan bersama Adam, tapi nanti di satu malam kehormatan, maka Muhammad setelah kenabian dan kerasulan, dia akan kumi'rajkan, kunaikkan, kuperjumpakan dengan kalian barataan. Jadi ini yang kedua alasannya, Allah memenuhi janji. Karena la tabdila li kalimatillah, Allah dah berjanji kada mau dusta. Amun kita kan kita ni rancak ingkar, kita ni rancak khianat, akui haja ulun. Yang ketiga, kenapa Rasulullah diisra dan dimi'rajkan? Karena langit yang memohon, ya Allah, ternyata di bumi ada seorang hamba kamil pilihan Muhammad yang telah Engkau janjikan dahulu, maka supaya bumi itu tidak mengkolok ulun kada kalah lawan bumi, naikkanlah orang yang bernama Muhammad. Maka tiga perkara inilah yang menjadi sebab Rasulullah diisra dan dimi'rajkan. Lanjut. Maka pada malam 27 Rajab, malam Senin, rumah Rasulullah diketuk oleh seorang tamu, dibukakan oleh Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Ternyata di depan pintu berdiri Dihyatul Qalbi. Sayyidah Fatimah bertanya, wahai paman, untuk apa malam datang menemui ayah? Ujar Dihyatul Qalbi, ada berita penting. Masuk, duduk, Rasulullah dipanggil. Rasulullah bertanya, siapa ya Fatimah? Wahai ayah, dia adalah Dihyatul Qalbi. Seketika pun merinding tubuh Rasulullah. Ujar Rasulullah, tubuhku merinding, yang datang Dihyatul Qalbi. Jangan-jangan yang datang bukan Dihyatul Qalbi. Karena setiap Dihyatul Qalbi yang datang, Rasulullah merinding, itu tanda yang hadir adalah malaikat Jibril. Yang merindinglah. Belum merinding Jibril hadir. Mana Jibrilnya? Setiap kita melangkahkan kaki di majelis-majelis ilmu, 70.000 malaikat mengiringi. Cuma kita nak kada melihat. Seandainya melihat, ada hendak belikan. Mengalihi orang tawiya benaham beri makani ada hendak belikan. Nah, alhamdulillah, bila sudah berhadapan kalinya bujur, memang Jibril menjelma sebagai Dihyatul Qalbi. Lalu bertanyalah orang-orang di kemudian hari, kenapa Jibril setiap menemui Rasulullah selalu menyerupai Dihyatul Qalbi? Ternyata alasannya karena paling tampan sahabat Nabi adalah Siddiq. Jadi gambaran malaikat hanya ketujuh lawan nang bungas, apalagi kita. Pikir kada. Cuma bila bungas jangan bahirian. Boleh lahir lawan orang mbak. Boleh kada? Cemburu boleh kada? Ulun rancak cemburu lawan orang. Sidin tu galang ingat siku. Cemburu ulun. Lalu ulun berdoa, ya Allah, mudahan suatu saat kina ulun berisi jua kaya Sidin. Kayak itu lapian. Nah, Sidin itu bulan-bulik ke Makkah, setahun 5 kali, 7 kali. Ulun berdoa, ya Allah, ulun cemburu dengan nikmat yang Dia berikan kepada Sidin. Mudahan ulun kayak Hidin juga. Boleh tak cemburu? Sidin itu kawak bersedekah dengan harta
Ya Allah, berikan dia ulun kemudahan kawat jua kaya sidin. Sidin tuh rumah tangga tenang, damai, anak cucu bermata beritaan. Ulun hiri, ya Allah jadikan jua rumah tangga ulun dan anak cucu ulun kaya anak cucu hidin. Boleh? Boleh kada? Mulai hari ini banyak-banyak lihat cemburu. Cemburu lawan nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain. Boleh kamu cemburu? Boleh. Berdoa nang kada boleh dengki. Orang baju hanyar malidak dada kada kawa kuring. Nah, menurut hendak duitnya belum ada, lalu muar kurang manapas mendadai hari ini kada karing, hari hujan tarus isuk didadai orang pulang pukul lipi, padahal orang baga itu kada boleh. Ai si geluh nitoh baju sisi sak ulang badadai di palatar. Ya Allah, mudahan diwakaina laki ulun kawat manukarakan. Nah, mana insya Allah kabul, mana dapat pahala. Ini orang manukar sabida motor hanyar cah udah mengaridin. Lain cakap orang mengaridin seorang pacang membayariakan. Ada seorang juga membayari. Mengapa besar-besari? Berdoa hajat cemburu hajat nikmat orang. Ya Allah, cemburunya ulun sidin kawa manukar ini. Ya Allah, dengan berkat kebesaran Tuhan, kemuliaan Rasulullah, kemuliaan wali-wali Allah, kemuliaan kedua kuitan ulun, kabulakan juga ulun kina kawa manukar kaya hidin. Kabul. Jangan sarik lawan nikmat orang. Nah, jadi banyaknya cemburu. Tapi betawasul. Jangan sarik lawan nikmat orang. Atau beda hulu, aku ni kada mungkin. Jangan banget kada mungkin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rancaki berdoa ujar guru ulun kaganangan. Karma sidin malam, ujar sidin mawarte. Banyaki membaca Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi atmim bil khair. Bila pian ada berisi hajat gana sujud terakhir baca uji sidin 35 kali atau 11 kali. Dan nyaman 11 atau 35 kebanyakan. Tapi jangan pahit berimaman. Amun pahit sembahyang berimaman di Masjid Al-Falihin. Sekalinya membaca itu 11 kali. Imam bangkit, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Bangkit duduk sarukun, membaca at-tahiyatul sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sarukun. Bila sampai Allahumma shalli ala Muhammad tahalat 2 rukun. Uzur kada sibuk berdoa, bila kada mufarraqah batal sembahyang. Anak-anak kayak gitu bola-bola was sujud mendengar doa nang istajib tuh waktu sujud terakhir, tapi kada belajar fikihnya. Sabut orang hendak salam hajar berbuat tarawih rancak tuh hambalah lo hadiah banget tahun ini barang tarawih hampihan. Nah jadi bila kada uzur kada ada napa-napa berimaman, bila tahalat 2 rukun dengan sengaja kada mufarraqah batal sembahyang. Belajar ya udah anu guru malam Jumat. Tapi mbah anu mendengar, mbah anu kada, mbah anu sibuk bepandir juga. Belajar kada? Nah, berarti pikiran tahu sekali. Lanjut kita Isra Mi'raj. Lalu ujar malaikat Jibril, ya Muhammad, Allah telah berfirman kepadaku untuk mempersiapkan penghuni langit. Maka tadi aku telah pergi ke taman surga untuk menyampaikan berita kepada seluruh penghuni langit, bersiap-siap
karena malam ini akan terjadi Mi'rajnya Muhammad. Maka wahai Muhammad, bersiaplah, nanti menjelang tengah malam aku melakukan penjemputan. Maka malam itu Nabi pun bersiap. Sidin pergi ke Masjidil Haram di samping Baitullah, di Hijr Ismail bersama Sayyidina Hamzah dan Ja'far bin Abi Thalib. Maka malam itu datanglah malaikat Jibril menjemput Rasulullah. Siapa yang dibawa? Burak. Jadi buai Burak ini, waktu malaikat Jibril ke taman surga, di surga ini kan ada orang bersedihah. Penghuni surga bertahan bergembira. Cuma ada paninian datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ulun itu ongkoy masuk surga lah, ulun ini ya Rasulullah, natuha deh. Ujar Nabi, magayai kada nih ay, karena di surga ada orang Tuhan. Nangis ini, berarti Nabi bisa juga bergaya. Mana sih dia teman aku nih kan kita umpat masuk surga kayak apa? Sekalinya Rasulullah tersenyum karena nilai ahli surga dimudahkan berataan. Jadi kada ada lagi nang karirot, nang sakit landau, nang gigi baru longkang, dan ada lagi deh. Mas berataan, gembira berataan. Sekalinya di surga ada nang menangis. Siapa yang menangis? Dari ratusan ribu burak. Yang menangis ternyata adalah seekor burak baik. Nangis berleluhan bagi mata sampai cekung daripada wajahnya. Jibril penasaran lalu diparaki, ya burak, kenapa engkau dalam keadaan menangis berderai air mata? Ujar burak, kada apa-apa Jibril, kada mungkin menangis pun kada ada sebab. Di surga tidak ada kesedihan, kenapa engkau bersedih? Ujar burak, ulun kada bersedih. Apakah engkau punya masalah? Ada ya Jibril. Masalah kada ada, sedih kada ada, duka kada ada, kenapa menangis? Ujar burak, air mata ulun adalah air mata kerinduan. Soalat yang menangiskan dari rindu. Soalat rindu lawan siapa? Rindu lawan anak, lawan laki. Tapi rindu seutama rindu lawan siapa? Burak ini sekalinya merindu. Ipita malah hajian merindu. Ialah menangis. Ku menangis. Alah menyahadran nih. Jur kada. Menangisku karena rindu. Alah ya enak. Masya Allah. Siapa pun yang dirindukan Burak? Siapa Pak? Rasulullah. Jadi bila pian baka ku rindu lawan Nabi, pian bersalawat, tapi kada suah menangis karena rindu lawan Rasulullah, berarti pian belum rindu dengan Rasulullah. Menangis Burak. Siapa yang engkau rindukan wahai Burak? Ujar Burak, ulun ni Jibril melihat rupanya kada suah, mendengar suaranya kada pernah, melihat batang tubuhnya kada suah. Sarang gak kada suah, tapi kenapa kerindangan? Siapa yang engkau rindukan? Aku rindu dengan sebuah nama. Siapa orang beruntung yang engkau rindukan wahai Burak? Ujar Burak, waktu Allah menurunkan Adam, Nur Muhammad dititipkan di sulbi Adam, maka semenjak itulah aku menangis menahan kerinduan. Subhan, ini pelajaran Bu Arif, ulun merinding melawak ulun. Makanya tadi waktu bahas syurga, ulun membayangkan ulun itu berada di Raudhah, langsung di hadapan makamnya baginda Rasulullah. Kada terasa banyu mata itu berderai. Kenapa? Karena tidak ada kita yang menjadi umat Nabi Muhammad yang kada rindu lawan sidin. Makanya bila bersalawat itu sampaikan ke dalam hati,
sampai akan ke dalam hati. Salawat nang manakah? Ujar sidin, salawat nang supaya ubat penyakit nang mana bu? Baca salawat syifa. Salawat nang supaya gembira terus nang mana bu? Baca salawat busyra. Ujian ini nang Tuha aku kada bisa, sipa kada hafal, malah buakan kada bisa. Busyra madinahnya. Nang mana nih dia nang hafal, aku jadi salawat orang pulang umrah nang hafal. Salawat kamilah, angin tumbaran, kada hafal juga itu. Baca salawat Jibril. Sambil baharaguan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim. Nih tugin pian masak mulai memasak sampai memasak iwak. Masya Allah nyamannya. Uyah saraba batimbay. Tapi dimakan leci kakas nyaman banget. Bencakrak samuaan maksud ulun. Tapi nikmat. Gara-gara apa? Gara-gara salawat. Nih kerinduan caranya. Oh jadi Jibril wahai budak, karena pada malam hari ini aku mendapat perintah Allah untuk mencari satu ekor budak sebagai tunggangan Muhammad, dan karena engkau adalah orang yang merindukan Muhammad, maka bersiaplah, hapus air matamu, mandilah engkau di salsabil mata air surga. Jadi salsabil itu artinya mata air surga. Makanya anak ulun ngarani Zahwa salsabila. Apa artinya? Zahwa adalah cahaya, salsabila mata air surga. Udah masuk surga, boleh tahan. Lalu bagaimana? Karena engkau kejemput untuk menjadi tunggangan Muhammad. Maka malam itu terjadilah waktu Jibril mendatangi Rasulullah di Hijr Ismail, maka Rasulullah dibawa ke tepi sumber Zam-Zam, dibedah, dikeluarkan sedikit kotoran, diisi dengan iman, Islam dan ihsan, hilm sifat lemah dan lembut, diisi dengan hikmah, ditutup kembali, dicap khataman nubuwah, lalu terjadilah Isra. Coba sebelum naik ke burak, Jibril menyuruh Nabi berwudu. Ya Muhammad, tawadda. Wudhu dahulu. Jadi bila pian ditakuni kapankah wudhu diwajibkan, waktu malam Mi'raj Nabi hendak naik ke atas burak. Kenapa Jibril menyuruh berwudhu? Karena pada malam itu Jibril tahu akan turun perintah salat 5 waktu seharian semalaman. Ya Muhammad, tawadda, berwudhulah. Nabi berwudhu. Pada mulanya wudhu itu 1 kali muha, 1 kali tangan, 1 kali kepala, 1 kali batis. Tapi Jibril menyuruh mengulang, ya Muhammad, ulanglah sekali lagi dan ulanglah sekali lagi. Maka membasuh muhalah Nabi 3 kali, tangan 3 kali, kepala 3 kali, batis 3 kali. Kenapa? Karena ujar Jibril, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa semuanya berwudu dengan 3 kali mengulang. Berarti gawian mengulang 3 kali itu bagus. Orang bahari itu kenapa yang disaraba 3? Genapakan 3, dia beda 3 itu ganjil. Memarasakan genapi 3. Bila 2 kena kada lama. Padahal 2 nang enak. 3 ganjil. Tapi kenapa orang tua kayak itu? Mengempati gawian. Rasulullah. Puja Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani waktu ditanya oleh murid sidin, ya Syekh, kenapa pihak bila berdoa kada mau kada kabul? Karena ujar sidin, aku mengikuti Rasulullah dalam berdoa. Apa? Mengulang 3 kali. Jadi bila kada panjang doa hafal, ada hafal nang panjang, nang anda panjang ulangi tamu. Rabbi ghfirli, doa kuitan 3 kali boleh. Rabbana hab lana min azwajina 3 kali boleh, doakan anak laki. Betul ya, sapu jagat Rabbana atina 3 kali. Selesai ya. Kamu doa haul Pak, jangan 3 kali. Jangan menahap. Nah,
Jadi inilah pertama wudhu diwajibkan. Lalu melaluan Nabi ini menunggangi burak dan terjadilah asra perjalanan. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, yang telah kami berkahi hujat Allah sekelilingnya untuk kami perlihatkan sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Di antara kebesaran Allah yang diperlihatkan pada malam itu adalah Nabi mengungkapkannya di dalam sebuah hadis. Ra'aitu lailatal mi'raj, pada malam aku dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa pula? Jam 4. Ulun semalamnya ceramah di Banjarbaru di Komplek Balitan. Bangunlah jam 3. Sekalinya asalawas sudah ulun kenapa aja ulun awur jam 3:30 tadi jam tutup. Sekalinya juga jam digital kawan-kawan remote. Lalu dimati orang tiba setengah jam. Ulun lihat jam ulun sejam 10 menit. Ceramah sudah. Kenapa jam itu ulun tetap 3:30? Panitia tatawaan. Kami buai jauh menyarupian mulai di Barabai. Amun pian ceramah kena satu matanya rugi dia mah jual perhitungannya. Allahu Akbar. Jadi ulun semalamnya di Komplek Balitan di Banjarbaru misi. Terus kita Ra'aitu lailatal mi'raj, pada malam aku dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nahram ma'uhu, ya Rasulullah, aku diperlihatkan oleh Allah hamparan sebuah telaga. Sungai lain ulang hadisnya Bu Ai. Sungai hadisnya orang nang puasa Rajab Sa'ban. Sungai mengalir, turunnya ke telaga. Kalau sungai orang puasa Rajab Sa'ban, Nabi melihat putih pada susu. Kalau ini Pak kayak apa? Nahram ma'uhu ahla minal asali, hamparan telaga tadi banyaknya manis pada madu. Kemudian wa abradu minas salji, sejuk daripada banyu es. Mun kita di dunia kita kada sanggup menginum mangkap wihang. Ahli surga sanggup karena 12.000 rasa itu dirasakan kepada ahli surga. Wa atyabu minal miski, dan lebih harum daripada minyak harum kasturi. Pian banyak katitikan minyak harum, hakun kada minum. Hakun kada? Ada dana hajian banyak minyak harum. Cari di masjid ini banyak teh malati gin ada mau nang ada hajian. Apalagi minyak harum. Tapi ahli surga kayak nak tujuan. Kita yang sama kayak Rasulullah, bingung, heran, penasaran, belum hendak bertakon hato. Lalu ya Rasulullah, ya Jibril, fakultu ya Jibril, bertanyalah aku kepada malaikat Jibril, liman haza ya Jibril, ini telaga apa keharatan? Qala ya Muhammad, Jibril berkata kepadaku, ini telaga diciptakan gasan umatmu. Siapa yang berhak 4 golongan? Pertama, liman shalla alaika fi syahrir Rajab. Umatmu yang bila datang bulan Rajab, dia bersalawat kepada engkau. Udah kali tiba salawatan? Udah? Mudahan banyak bersalawat berataan. Maulaya salli tadi salawat. Kenapa jadi kada Allahumma? Inilah salawat nang kada diawali dengan Allahumma. Maulaya salli wa sallim. Salli itu ya salawat, wa sallim ya salam. Daiman abada, seutama-utama salawat. Ala habibika khairil khalqi kullihim. Curahkan salawat dan salam kepada insan pilihan, khaira khalqi kullihim, sebaik-baiknya. Khair itu sebaik-baiknya.
Hajar berdoa, maka coba angkat tangan di situ. Ya Rabbi bil Mustafa ballighna qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nah, itu doa, maka coba angkat tangan. Ulun bila sampai di bait yang terakhir tuh ulun berdoa membayangkan Ka'bah. Mudahkan rezeki kami berkat Nabi Muhammad, siarah Makkah Madinah. Ulun bayangkan Ka'bah lawan makam Rasulullah. Pian gitu juga. Mudahan rancak ke Makkah berataan. Ulun ikhlas doakan pian. Bah ibu tuh bebuan patrapal hidin benaham ada. Duit pian, hak pian. Hendak umat travel mana kah? Silakan. Kada pernah mana mati ulun. Ulun doakan terus kaberataan. Mudahan hadir di sini, mudahan umrah bahaji kaberataan. Mudahan ada rezeki kaberataan. Yang penting niatakan dahulu. Sekalinya orang nang dipanggil ke sana, orang nang rohnya menyahut salam Nabi Ibrahim. Jadi bila pian menyahut sekali tukang seumur hidup. Bila roh pian menyahut sekali, apabila roh ini beritaan diciptakan langsung pada hulu. Semuaan roh itu diciptakan. Waktu Nabi Ibrahim meletakkan batu pertama pembangunan Ka'bah, Allah berfirman, Ibrahim panggil beritaan manusia. Ujar Nabi Ibrahim, mana manusianya? Nang ada di sini hanya ulun, Hajar dan putra kami Ismail. Ujar Allah, panggil alam roh. Maka Nabi Ibrahim memanggil alam roh. Roh menyahut salam Nabi Ibrahim. Bila roh pian banyak menyahut 10 kali pian kecamannya memenuhi panggilan. Dan kasih Tuhan beritaan. Terus liman salla alaika syahrir Rajab. Udah nih hendak banyak berkisah waktu ini landung. Yang kedua, anibu ila rabbikum, mereka yang berhak meminum adalah orang yang ketujuh bila bulan Rajab mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, wastaghfiru min dzunubikum, bila bulan Rajab ketujuh beristighfar. Apa istighfar Rajab bu? Rabbi ghfirli warhamni wa tub 70 pagi 70 petang. Dan yang keempat, wajtanibul ma'asi, orang yang berhak meminum adalah orang yang menahan diri daripada maksiat selama bulan Rajab. Banyak banget yang hendak ulun kisahkan, tapi waktu jam 4 sudah hampir lewat 5. Jadi kira-kira gini nang kawa ulun kisahkan. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita, mensehatkan badan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kita rezeki yang berlimpah ruah. Mudah-mudahan kita bertemuan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rasulullah dilahirkan di Mekah, beliau wafat di kota Madinah. Di kota Madinah wafat hari Senin 12 Rabiul Awal, dan jasad Rasulullah dimandikan oleh 3 sahabat. Yang pertama Sayyidina Ali, yang kedua Sayyidina Fadl, yang ketiga Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Ulun mengisahkan Makkah Madinah, mudahan pian sabarataan tak kasih Tuhan. Ulun banyak minta halal minta rida lawan pian barataan. Apabila banyak salah ucapan tingkah laku nang kada berkenan. Terima kasih kepada seluruh jajaran panitia penyelenggara. Kita akhiri kalimat indah dengan ihdinas siratal mustaqim. Semoga Allah selalu memberikan kita petunjuk. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ulun berduduk, nah, ulun hendak bertakun lebihan. Tapi angkat tangan dulu. Bila ulun tunjuk hanya boleh menjawab. Bila kada ulun tunjuk jangan menjawab. Bila menjawab icung. Ulun tunjuklah. Ini kada bapak kada. Ulun tahu ya, berlebihan berduit beritaan.
Cuma lagi duit ulun. Barang ay 10.000 aja kah? Oleh bertakon non biar angkat tangan nang ulun tunjuk hanya menjawab. Rasulullah menikahi Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha pada umur 25 tahun dan Sayyidah Khadijah umur 40 tahun. Pernikahan beliau 25 tahun melahirkan 6 orang anak. Siapa nama keenam anak Rasulullah? Mana di luar beda dulu. Ayo jawab tunjukin kang mic supaya kedengaran. Bila sauting aja salah icong. Boleh maju. Isor kadingan. Nah, ya. Ya, 6. Pertama Qasim, kedua Abdullah, ketiga Zainab, keempat Umi Kusum, kelima Fatimah, keenam Apa kembali? Siapa? Ruqayyah. Keenam Ruqayyah. Bujur. Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah. Ambil sini. Walaupun kada banyak, tapi insya Allah berkahnya benar. Alhamdulillah. Aduh. Sabuting lagi. Sabuting kedua nih. Nang di dalam ulang nah. Di malam 27 Rajab, Rasulullah itu didatangi oleh sahabat jelmaan daripada malaikat Jibril. Siapa nama sahabat tersebut? Nah, itu ada ulo tak? Oleh Isor. Kada boleh luput lah ngarannya. Sorong Isor ding, Isor. Dehiatul Qalbi. Masya Allah. Wujur bulan. Walaupun kada banyak tapi mudahan berkah. Dua sudah habihan. Lagi kah? Sabuting lagi. Ulun ada berisi dompet Madinah. Nah. Masya Allah. Seadanya. Nih ulun manukar main Madinah. Padahal nama pasan acil indang nenek. Acil indang memutuk tukarakan ini ya. Mas warnanya abang. Sidin sudah. Pertanyaan yang ketiga. Rasulullah wafat Senin 12 Rabiul Awal. Waktu beliau wafat memandai 3 orang sahabat. Siapa nama ketiga sahabat tersebut? Nah tuh ada tuh di buncuk. Tuh berdiri Isra. Ini jangan pandang harganya, tapi nang nyatanya ini berbesawat. Siapa? Sayyidina Ale, terus ada, terus satu lagi. Lain Sayyidina Hamzah. Satu lagi siapa? Sayyidina Hamzah. Beliau itu wafat di perang Uhud. Jadi tahun ketiga Hijrah sudah wafat Sayyidina Hamzah. Ini sahabat Nabi, paman Nabi juga.
Nah, Sayyidina, ada bapak penutup. Nah, makas. Barakallahu fikum. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم اجعل وأوصل وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك إلى روح المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين وآل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين
أجمعين خصوصا لأولياء الله شيخنا محمد زين بن عبد الغني برحمتك يا أرحم الراحمين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لأهلنا وقراباتنا وجيراننا وصحاباتنا يا رب العالمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعلنا قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلنا قبورهم من حفرة النيران ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على آل سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم